Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadun Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tuwallu al-amanati ila ahliha. Alhamdulillah, jamaah tarawih rahimakumullah. Kita berada pada malam yang ke-15 bulan Ramadan 1442. Dan insyaallah tausiah kita malam ini adalah seputar amanah sebagai pengejawantahan kehidupan Islam kita. Jamaah yang sama berbahagia, amanah itu berasal dari kata amuna yang bermakna tidak meniru, jujur, terpercaya, dan juga berarti titipan. Jadi segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dalam dirinya, hak orang lain, dan hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ayat-ayat Al-Quran, amanah punya beberapa variasi. Kita kenal amanah di dalam kehormatan. Orang dihormati karena memang dia amanah. Amanah dalam agama, amanah pada badan kita ini. Ya, likulli badanin likulli jasadin haqqun. Punya hak, dan haknya itu kita berikan amanah itu kepadanya, kepada nyawa, amanah kepada pengetahuan, kekuasaan, ilmu, wasiat, pengadilan, ya, kemudian penyampaian ucapan, banyak. Hampir semua aktivitas kita itu adalah berada pada tataran amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban bersabda, tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah dengan baik, dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji tersebut. Kata amanah ini memiliki kedekatan makna dengan amunah, berarti beriman, berarti juga percaya, dan lawannya adalah kufur, lawannya adalah kafir atau pembangkangan atau penolakan. Kufur itu sebenarnya tutup, ya. Jadi kalau hatinya kufur, hatinya tertutup. Orang barat mengambil kata kufur itu dia jadikan apa? Kafir. Maka ada namanya bed cover. Itulah spray penutup tempat tidur. Ada juga namanya car cover. Car cover itu adalah penutup mobil. Jadi diambil kata kufur itu menjadi bahan bisnis oleh orang barat. Sedangkan amanah bisa juga bermakna wadi. Wadi itu adalah titipan. Sehingga kalau kita lihat lawan amanah itu adalah khianat. Jadi kalau ada orang diberi amanah baru dia tidak amanah, berarti dia berkhianat. Ya, ada satu hadis yang sebenarnya dhaif, ya, bahwa tanda orang-orang munafik pertama apabila dia berbicara, ya, dia berbohong. Ya, yang kedua apabila dia berjanji, dia ingkari, dan apabila dia diberi amanah
dia berkhianat. Naudzubillah min dzalik. Nah, para hadirin sekalian, dengan demikian amanah adalah melaksanakan semua ketentuan baik perintah maupun larangan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi Al-Qur'anul Karim itulah amanah dari Allah, Al-Hadis adalah amanah dari Rasulullah. Sampai Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amraini ma intama sa'tum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua amanah, dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepadanya, lan tadillu, kamu tidak akan dolalah, kamu tidak akan sesat, abadan, untuk selamanya. Apakah itu? Berpeganglah pada Al-Quran dan juga kepada Al-Hadis. Oleh Asy-Syaukani berpendapat bahwa amanah adalah ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang penunaiannya dikaitkan dengan pahala, dan apabila ada pengabdiannya kita kaitkan dengan siksaan, diabaikan. Jadi kalau ada pengabaiannya dikaitkan dengan siksaan, dan kalau kita tunaikan dikaitkan dengan pahala. Oleh Imam Mas'ud dikatakan seluruh kewajiban dan paling berat adalah amanah dari harta. Kenapa paling berat? Akan ditanya, dari mana kamu dapatkan? Ya, kemudian untuk apa kamu belanjakan? Umur hanya satu pertanyaannya, umurmu kau apakan? Ya, ilmu juga, ilmumu kau apakan? Tapi kalau harta, dari mana kamu dapat dan kemana kamu belanjakan? Ada tiga cara, ya, ada tiga cara. Kita ada 4 cara. Pertama, kita dapatkan yang dengan cara haram, dibelanjakan dengan cara haram, memang tidak ada amalnya. Didapatkan dengan cara haram tapi dimasukkan masjid yang halal, tidak diterima. Didapatkan dengan cara halal yang ketiga, tapi dipakai untuk makope, belanja untuk miras, tidak diterima. Yang diterima cuma satu, didapat dengan cara halal dan kita belanjakan dengan cara yang halal. Itulah harta. Kemudian ada pendapat Ubay bin Ka'ab, juga amanah juga diartikan oleh banyak, ya, yang mana oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu zaman kecilnya digelari Al-Amin. Al-Amin itu artinya yang dipercaya. Kalau Pak Imam ucapkan waladhdallin, panjang A-nya, panjang mim-nya, amin, ya Allah kabulkanlah. Tapi ibundanya Rasulullah namanya Aminah, ya, berarti Aminah saja itu adalah semacam amanah, ya, Aminah yang baik. Oleh karena itu gelar Al-Amin ini diberikan kepada Rasulullah. Karena apa? Tidak pernah Rasulullah diberikan sesuatu dia salah gunakan, dan apabila dia ngomong tidak pernah berdusta. Sampai Abu Bakar As-Siddiq waktu dia mendengar bahwa Rasulullah naik ke langit, turun ke bumi sesudah Isya naik, sebelum subuh turun, ya, dalam waktu tidak cukup semalam. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Sadaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Makanya dia digelari sebagai As-Siddiq, pembenaran terhadap ini. Karena kenapa kau benarkan ya Abu Bakar? Sejak aku mengenal Muhammad tidak pernah aku mendengar, andaikan dikatakan sepotong dusta pun tidak pernah. Makanya apa yang dia katakan itu benar adanya. Jamaah yang sama berbahagia, menurut para ahli oleh Ibnu Al-Arabi, amanah adalah segala sesuatu yang diambil atas izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan kata lain pemiliknya untuk dimanfaatkan. Kemudian oleh Ahmad Mustafa Al-Maragi, dia bagi amanah itu terhadap beberapa bagian. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelihara dan kita harus melaksanakannya, dan semua perintah untuk meninggalkannya semua harus kita tinggalkan. Kemudian termasuk dalamnya menggunakan semua potensi yang ada pada diri kita. Mata dipakai untuk apa?
telinga dipakai untuk apa? Semua potensi yang ada pada diri kita itu ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan pertanggungjawabkannya nanti. Oleh karena itu, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali. Contoh yang paling utama ya, yang kita lakukan pada bulan ini, besok masuk hari yang ke-15, malam ini yang ke-15, malamnya besok puasanya. Itu ada 3 tingkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang percaya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu puasa. Berapa lama puasa? Bukan 1 bulan, bukan 2 hari, kita tidak tahu. Jadi bagaimana dengan 183 itu? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat ini, orang-orang dahulu puasanya 2 kali sepekan, 3 kali sebulan. Ya, ada puasa seperti puasa Nabi Daud. Jadi puasanya seperti itu yang pertama. Kemudian ayat 184 sudah mulai ada perhitungan. Ayyamam ma'dudat. Hari-hari itu telah ditentukan, tapi belum 1 bulan. Hari-hari itu mana ya? Mungkin hari Bid 3 hari, ya, puasa Nabi Daud selang-seling, puasa Senin Kamis, ya, 2 kali sepekan. Itu ma'dudat, ditentukan. Nanti ayat 185 Allah berfirman bagaimana? Syahrul Ramadan, berarti bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal, itu adalah konotasi bahwa Ramadan di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Sesudahnya itu Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra, siapa yang melihat bulan itu, berarti hilal bulan Ramadan, berarti kita lihat bulan Ramadan. Falyasum, maka berpuasalah. Berapa lama berpuasa? Sepanjang sahra Ramadan. Inilah makna konotasi 185. Ya, paman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, nanti di belakang itu mangkana minkum maridan, itu adalah beberapa yang lain, ya. Jadi puasa itu adalah amanah. Jadi kalau amanah ini Allah berikan kepada kita, maka rugilah mereka yang tidak, atau termasuklah mereka itu khianat terhadap Allah karena dia tidak melaksanakan perintahnya. Baik, yang kedua, amanah kepada orang lain atau sesama manusia. Sesama manusia itu terbagi lagi. Amanah kepada orang tua, amanah kepada saudara, amanah kepada anak, amanah kepada tetangga, amanah, pokoknya amanah kepada orang lain yang mana orang itu adalah orang mitra di dalam sosial, interaksi sosial kita. Misalnya kita pinjam sesuatu, kembalikan, itu adalah amanah. Biasanya ada orang yang meminjam itu malu kembalikan, yang memberikan pinjaman juga malu meminta, jadi sama-sama malunya. Tidak boleh kalau kita pinjam kembalikan. Iya, dia minta tidak diminta kembalikan. Jangan dulu kasih kembali, belum diminta orangnya. Orangnya juga tidak mau minta, barangkali masih dipakai, jangan dulu pergi minta. Jadi kapan? Harus kembalikan. Dan tidak ada namanya tipu menipu di dalam masalah pinjam meminjam. Tidak ada kecurangan di antara kerabat kita dan manusia secara keseluruhan. Kemudian termasuk berlaku adil terhadap masyarakat, itu juga amanah. Bagaimana para mubalik, para kiai, para orang-orang yang berilmu itu amanah terhadap kaumnya, ya, ulama terhadap jamaahnya, ya, pengurus masjid terhadap jamaahnya, itu harus berlaku adil. Ya, siapa yang duluan masuk ambil hisab onta, siapa belakangan ambil hisab telur. Nah, itu menurut beberapa, ya, pendakwah. Yang kedua, pemimpin itu harus adil terhadap masyarakatnya, ya. Kemudian yang ketiga, memberi motivasi guna beramal baik. Jadi harus pemimpin juga selalu menyampaikan, kami ini berdakwah,
dan kami tidak menunggu Bapak ikut atau tidak, yang penting kami sampaikan. Nah, itulah yang namanya tabligh. Ya, lain kalau taklim. Kalau taklim sudah lain lagi, yaitu Anda harus mengerti, kalau perlu kita tanya jawab. Makanya ada namanya majelis taklim. Ya, majelis taklim itu artinya mereka belajar, ada yang datang memberi ilmu. Dan Rasulullah mengatakan, khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Belajar Al-Qur'an dan dia mengajarkannya. Kemudian termasuk berlaku adil terhadap anak-anak, yaitu kita berikan pendidikan yang baik. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini adalah perilaku perbuatan sesuai dengan perbuatan yang baik dan hanya untuk diri kita sendiri, ya. Baik itu dalam bidang dunia termasuk dalam bidang akhirat. Dan ingat, Allah telah memberikan dalam bentuk peringatannya surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hei kamu yang beriman, hendaklah kamu mempersiapkan negeri akhiratmu. Kita harus siap negeri akhirat. Tapi Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan duniamu. Ada rumahmu nikmati, ada kendaraanmu nikmati, ada anakmu nikmati, ada hartamu nikmati. Tapi ingat, wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Apa yang Allah berikan kepadamu, berbuat baiklah kepada siapa saja sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Apakah memang Allah berbuat baik kepada kita? Coba kita tanya diri kita. Waktu kita bayi ganti popok saja tidak bisa. Waktu kita jalan harus dipandu. Waktu kita sekolah harus dididik. Waktu kita jadi sarjana, cari pekerjaan, dulu nggak ada apa-apa. Alhamdulillah sekarang sudah punya istri, sudah punya rumah, sudah punya anak, sudah punya kendaraan, sehat, kesempatan. Apalagi masa kita tidak bersyukur? Dan caranya mensyukuri adalah memberikan apa yang kita miliki kepada mereka yang mungkin menginginkan sama dengan kita. Nah, itulah amanah yang Allah berikan kepada kita. Apa kita belanjakan atau tidak? Amanah menurut akidah dan syariat Islam adalah segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu miliknya Allah Subhanahu wa taala maupun hak itu adalah miliknya hamba. Ya. Bagaimana caranya kita mencintai Allah? Saya berikan ilustrasi. Saya berangkat ke kantor, pulpen saya itu jatuh di lantai. Anak saya lihat, aduh bapak, pulpennya dia tidak bawa lagi. Dia jatuh, bapak enggak lihat. Ambil dia taruh di atas meja supaya bapak nanti lihat. Pertanyaan, anak saya itu cinta atau sayang kepada pulpen atau sayang kepada bapaknya? Hampir semua mengatakan sayang kepada bapaknya. Nah, kita ini miliknya siapa? Dunia ini miliknya siapa? Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cintailah sesama. Cintailah apa yang menjadi miliknya Allah, karena memang kita cinta kepadanya. Supaya kecintaan kita selalu baik, kita berdoa. Supaya selalu kita diberikan sesuatu, mari kita bertasbih. Sama-sama kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah. Ibu-ibu ikut. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kapan kita baca? Kapan saja. Mau tidur, sebelum tidur, bangun. Yang tidak boleh kita baca kalau kita masuk WC. Kita naik motor, kita naik mobil lampu merah. Jangan dijanjang terus itu lampu merah. Sama gitu kemarin. Ya, waktunya bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Belum barangkali beberapa putaran sudah lampu hijau. Selamat maki, bacalah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Itu cinta kepada Allah. Nah, kalau kita cinta kepada Rasul, melaksanakan semua apa yang Allah Rasulullah jawantahkan sambil selalu kita bersalawat kepadanya. Ayo, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika.
kita nikmati yang namanya selawat. Tapi ingat, dua hal, dua doa tidak boleh kita lupakan di bulan Ramadan ini. Di luar Ramadan juga boleh, tapi jangan lupakan di bulan Ramadan ini. Apa doanya? Sama-sama kita baca. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Sambung doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Tahu artinya? Alhamdulillah. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allahu war rasulah. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi khianat itu berarti kita tidak amanah. Wa tahunu amanatikum, dan hendaklah juga jangan kamu mengkhianati amanah orang kepadamu, amanah ayah kepada kamu, anak semuanya. Kita tidak boleh mengkhianati kepada amanatikum wa antum ta'lamun, padahal kamu itu mengetahuinya. Kita tahu amanah itu, makanya kita lakukan sebaik-baiknya. Hadirin, di surah An-Nisa juga ada yang berkata innallaha ya'murukum an tuwallu amanata ala ahliha. Ya, kemudian ada satu surah yang indah sekali, yang ini ya luar biasa sekali, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ayat yang mana ayat ini merupakan ayat yang paling indah, ya. Innal arada ta'amas ala samawati wal ardi fa baina ayyamilnaha, ya, sampai akhir ayat. Ya, karena waktu saya singkatkan saja bahwa sesungguhnya kami telah mengungkapkan amanat ini kepada siapa? As-sama, langit. Kepada siapa lagi? Bumi. Kepada siapa lagi? Gunung, al-jibal. Fa baina ayyamilnaha. Mereka itu enggan menerimanya. Dan apa yang terjadi? Pahamalah insan, manusia mengatakan alemai. Apakah itu alemai? Dan Allah mengatakan innahu kana jaluman jahula, karena memang manusia itu tempatnya kebodohan dan tempatnya kesewenangan. Oleh karena itu, sekalipun kita dianggap bodoh oleh Allah, sewenang, tapi kalau amanah kita lakukan, Allah akan memberikan kepada kita luar biasa sekali yang namanya pahala sekaligus penghargaan. Makanya laksanakanlah amanah sebaik-baik. Dan bagaimana kita melaksanakan amanah kepada Allah, mulai dari diri sendiri, masyarakat, kepada orang tua, kepada anak, kepada jamaah. Insya Allah kalau semuanya kita lakukan dengan baik, syaratnya ikhlas, yang ada kita syukuri, yang tidak ada kita sabarkan, kita bertobat atas segala layat, kita maafkan atas segala di interaksi kita, sambil kita selalu bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kebaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikianlah para shaimun, itulah pengertian agama. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wallahu waliyul muttaqin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.